Hanya Samsung ya kan ceritanya ini. Gue dapat Samsung cuy. Gue dapat Samsung. Di video kali ini ya di video edisi spesial sahur kali ini gue sahur ini jamnya ngaco sih. Ini jam 19.41 aslinya ya. Ini jam Januari gak tuh? Aslinya ini gue record kalau gue lihat jam dulu. Gue rekaman jam 3 kurang 5 menit. Uset, sadis ya kan. Belum tidur awak ya kan. Ini edisi spesial ngantuk-ngantukan. Oke oke. Edisi spesial buat nemenin sahur lu kali ini adalah handphone yang satu ini warna hitam ya. Nah, jadi gue udah lama banget ya kan gak bikin konten. Oh ya, by the way sorry kalau video goyang-goyang guncang-guncang gini kayak gempa bumi gitu. Gue nggak edit, gue minum edit karena ngantuk banget men ya kan. Habis nge-record terus gue cari sesuaian video yang ala-ala epic-epic cinematic gitu ya, biar smooth, biar nggak goyang-goyang gini. Habis itu diedit lagi, belum lagi di voice over lagi, belum di export lagi, belum di grading lagi hasil video. Hah, shit lah, capek gue. Bikin video tuh kayak ngangit gitu gue. Iyalah. Soalnya gue udah ngantuk banget ini. Jadi gue rekaman jam 3 kurang, habis itu langsung upload. Kemungkinan lu nontonin video gue itu ya sahur ya jam 4 kurang atau jam 4 lewatan dikit lah. Makanya gue bener-bener buat video sesingkat-singkat mungkin, secepat mungkin, minim edit langsung upload. Nah, jadi ceritanya udah lama banget gue nggak hunting-hunting handphone lagi di pinggir jalan. Tapi kali ini gue nyuruh kru gue, ya bukan kru YouTube, gue nge-YouTube mah berdikari sendiri. Adalah gue punya banyak bisnis di luar sana, jadi gue nyuruh orang gue buat tolong dong cariin HP gue, pengen ngonten. Dan akhirnya ini dia. Nah jadi singkat cerita, gue nyuruh tim gue itu ke pasar Kebayoran yang di bawah flyover gitu, yang di bawah banyak jual-jual HP di trotoar, pinggir jalan di trotoarnya. Nah HP-HP yang di pinggir jalan itu, yang di trotoar itu eh banyak banyak kriteria. Tapi pada saat itu sebelum gue pengen beli HP ini, gue pengen bikin konten beli iPhone di pinggir jalan, modal duit 1 juta dapat iPhone apa ya kan di tahun 2022. Tapi karena dikeliling-kelilingin HP-HP yang dijajakan di pinggir jalan itu, nemunya iPhone tuh minus semua, white spot semua. Dan kayak gue kayak alah mager gitu ya kan, kayak beli HP minus tuh kayak males gitu gue. Udah gitu bodinya cobel parah ya kan, kameranya butek, banyak hal lah ya. Dan akhirnya ya udah gue akhirnya nyari, ya udah iPhone gak dapet nih buat dijadiin konten. Akhirnya nih dia si kima hitam satu ini nih, Samsung ya kan. Ini jamnya nipu cu. Ini belum gua setup ya. Ini jam 19.43. Swear gua rekaman pagi ya. Ini lu lihat sendiri. Ini tanggalnya 18 Januari, ini bulan apa men ya kan? Belum sinkron nih tanggal. Nah, jadi singkat cerita akhirnya ya udah iPhone gak nemu dan dapatlah si Samsung yang satu ini. Nah, kira-kira Samsung apa nih dan modal berapa? Apakah benar-benar really really cipah-cipah ya kan? Benar-benar murahkah handphone yang jual di pinggir jalan? Sumpah ini video ala-ala banget ya kan. Nah, yang gue modal 1 juta dapat Android tuh jelek banget di pinggir jalan. Rata-rata kaca kamera pecah, shit dah ya kan. Baterainya melendung, layarnya retak tapi touchscreen masih bisa. Itu kalau gue modal 1 juta bulat tuh dapetnya kayak gitu ya. Rata-rata. Kalau nggak yang agak mulus, RAM Android dapetnya RAM 2 giga ya. Gue buka SMS aja lemot kayaknya. Nah, alhasil gue suruh tim gue yang warasan dikit gitu ya, masih bisa dipakai buat WA, buat Instagram, buat foto-foto masih lumayan. Soalnya gue pengen bikin konten ya kan. Akhirnya gue ekstra money dikit tuh, gak dapet 1 juta cuy. Ujung-ujungnya apa? Gue nambah 400 ribu lagi. Jadi total 1.400.000 baru dapat nih HP di pinggir jalan ya. Nah ini dia nih, ini adalah Samsung Galaxy A11. Gue beli di harga 1.400.000, tadinya dibuka harga 1.500.000. Dan kelengkapannya apa aja? Apa aja bang? Kelengkapannya batangan tok ya, nggak full set, bener-bener batangan only, nggak ada dus, nggak ada adaptor kabel, nggak ada panduan book, nggak ada semua. Pokoknya cuman handphone ini tok aja. Jadi the question is, dengan budget 1.400.000 ya 1.500.000 kurang 100.000, gue dapat Samsung A11 ini. It's worth it? Apakah ini mahal menurut lo? Jawabannya no. Apakah ini murah? Jawabannya no juga, tidak juga. Mahal nggak, murah nggak? Harganya normal. Karena kalau kita cek di online shop, di forum-forum di Facebook itu rata-rata jual ya sekitar segitu 1.400.000, 1.450.000, tapi rata-rata mereka full set. Tapi ada juga yang lebih mahal juga. Jadi jawaban gue, apakah murah beli HP di pinggir jalan? Jawabannya tidak. Lu harus pandai nawar sih kalau menurut gue. Mungkin orang gue aja nggak pandai nawar. Tapi kalau ditanya secara kasar ya, apakah bisa beli lebih murah di online? Bisa banget. Jadi kayak lu beli misalnya di Facebook
lu bisa nego-nego lagi tuh sama yang jual. Atau lu beli di OLX misalnya, lu bisa nego-nego lagi tuh sama yang jual. Tapi kalau beli di HP di pinggir jalan ini yang gue beli, dia buka harga 15, dinego nggak mau diturunin di bawah 14, akhirnya deal di 14. Dan kalau masalah harga itu aja sih yang bisa gue kasih tahu ke lu, worth it atau tidak balik lagi ke lu. Tapi kalau menurut gue ya so-so lah, 50-50 lah, worth itannya. Soalnya gue bisa dapetin yang lebih murah di online ya kan, dengan kelengkapan full set yang ada kotaknya lagi, ini batangan ya kan. Tapi itu ya udahlah, namanya gue bikin konten ya kan. Nah sekarang dengan budget yang, dengan uang yang gue keluarin 1.400.000 untuk Samsung A11 kayak gini, RAM-nya 3 GB ya, RAM 3 GB, internal 32. Apakah kemulusannya bagus? Nah, sekarang kita lihat. Kalau dari tombol-tombol dia full normal, semuanya nggak ada masalah ya, nothing problem. Cuman memang ya lecet-lecet halus. Ini bener-bener wajar aja sih kayak gini, lecet-lecet halus-halus begini. Ini namanya handphone bekas tuh, apalagi plastik ya kan, polikarbonat belakangnya, ya wajar banget sih kayak gini-gini lecet-lecet gini nih, wajar banget. Jadi nggak bisa dipungkiri, nggak bisa juga lu harus memastikan gue pengen banget beli HP bekas yang belakangnya mulus gitu, nggak bisa men, susah cuy ya, namanya saya kan apalagi plastik belakang tuh udah pasti kayak scratch halus ya, kayak bekas-bekas kebaret-baret di taruh di alas, kayak misalnya taruh di gini aja lama-lama kelamaan lecet bagian bawahnya nih, bagian ininya. Jadi untuk kemulusan ya beginilah. Kemulusan boleh gue bilang 90-an% lah. Nggak di atas 95, 90-an, karena banyak lecet-lecet dikit di bagian bawahnya. Tapi overall tidak terlalu mengganggu ya. Sekilas nih masih kilat nih handphone, sekilas ya. Nah untuk bezelnya dia tidak ada dent, benar-benar ya gitulah. Nah tapi kalau beli handphone di pinggir jalan itu susah men, pilih unit tuh mulus kayak gini. Kenapa? Karena rata-rata tuh HP-nya kayak diakalin sih menurut gue, yang gue lihat ya. Kayak waktu gue kan video callan juga sama tim gue. Mereka videoin, kadang-kadang kirim-kirim foto. Gue ngelihat unit-unit yang dijual tuh kayak LCD udah diganti, kayak housing udah diganti. Kadang nih misalnya kayak Xiaomi tuh dia antara housingnya, casingnya sama tombol volume warna-warni. Yang gue lihat kemarin Xiaomi warna apa, tombolnya warna apa, warna-warni banget gitu. Nah, jadi untuk dapetin unit kayak gini di toko pinggir-pinggir jalan gitu, lu harus extra time banget, waktu lu harus luangin banget, harus milih-milih yang dengan benar gitu. Karena kalau lu pilih-pilih nggak benar ya, lu bakal dapet yang zonk sih. Dan layarnya gimana? Layar kalau dilihat ini aman sih, layar aman, lancar ya cu, lanjaya ya layar ya kan. Ini lu bisa lihat nih, layar nggak ada white spot, nggak ada apapun yang berarti di sini, itu semuanya normal. Kamera juga normal ya, kamera normal banget menurut gue, nothing problem juga, nggak ada masalah juga, ya enak aja sih. Pokoknya normal semua, sensitivitas dari tadi gue coba pakai nggak ada masalah. Dan ini LCD-nya juga belum dia apain sih, masih ori gitu. Tapi rata-rata udah pada diganti men, susah gitu untuk dapetin unit mulus kayak gini, susah gitu. Dan harganya juga harga normal ya kan. Kasih garansi kalau nggak salah 2 minggu apa ya, 2 minggu apa seminggu gitu dikasih garansi, gue lupa. Tapi intinya ada garansi dan dikasih batangan. Dan waktu beli itu gue nyuruh tim gue untuk tes dulu, tes ngecas, tes kartu dan lain-lain. Oke, mungkin sampai di sini aja video gue. Jadi kesimpulannya, apakah beli HP di pinggir jalan murah? Jawabannya tidak tahu, karena balik lagi ke yang beli, lu harus bisa nawar lagi. Tapi dari sini bisa gue infoin ke lu bahwa handphone yang dijual di pinggir jalan itu sebenarnya harga awalnya nggak murah, lu harus tawar-tawar menawar lagi, ya kan? Ya otomatis pedagang HP tahu lah harga pasarannya berapa. Mereka juga nggak mau jual rugi-rugi amat ya kan, meskipun lapak mereka di pinggir jalan gitu. Tapi setidaknya trying to get the best price ya kan. Makanya kalau lu beli HP di pinggir jalan ya jago-jago nawar aja sih. Dan sampai di sini video edisi sahur gue kali ini, video simple ya, tangan sama HP di gini-giniin ya kan. Tapi setidaknya lu dengerin bacotan gue, kayak ngerasain gitu gue belanja HP di pinggir jalan tuh kayak gimana sih feel-nya ya kan. Dan inilah yang gue dapet, dana 1.400.000 ya kan. Padahal kalau beli online 1.400.000 tuh bisa jadi full set. Tapi ya karena buat konten, ya why not gitu ya, balik modal juga sih gue.